Kembali kita meneruskan pelajaran yang minggu-minggu sebelumnya. Kita bicara lagi, melanjutkan soal kitab Kejadian. Kita membaca sesuai konteks ya. Nah, pertama-tama saya ingatkan lagi landasannya bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dan kita percaya bahwa Alkitab itu adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab itu adalah firman Allah. Nah, kalau Allah berkuasa, maka firman-Nya kan pasti berkuasa, karena Allah Maha Kuasa. Jadi kalau kita bersentuhan dengan Allah yang Maha Kuasa, ya pasti kita merasakan kuasanya. Nah, Alkitab itu kan firman Allah, perkataannya, hikmatnya, pasti berkuasa. Masalahnya adalah kenapa ada orang-orang yang membaca Alkitab tidak berubah hidupnya, atau berubah sih, tapi berubahnya semakin buruk gitu. Ya, baik itu misalnya yang sudah advance ya, yang udah tingkat ngerti Alkitabnya tuh udah hafal gitu ya, mungkin pendeta, teolog, udah S1, S2, S3, nggak semua, tapi ada gitu ya. Yang udah ngerti Alkitab tapi kelakuan semakin buruk. Baca Alkitab loh, udah hafal Alkitab dari sejak sekolah minggu. Atau para polemik agama lain, polemik ateis gitu ya. Ketika membaca Alkitab, mereka nggak berubah tuh. Seharusnya kan kalau Alkitab firman Allah bersentuhan dengan firman Allah itu mengubahkan mereka ya. Tapi ketika mereka membaca Alkitab, misalnya para polemik-polemik ini ya, agama lain, polemik ateis juga banyak polemik gitu ya. Ya orang Kristen juga banyak yang jadi polemik untuk kritik-kritik agama lain. Nah, banyak orang yang membaca Alkitab tapi nggak berubah hidupnya. Atau berubah tapi malah tambah jelek gitu, dalam arti jelek berubahnya, tambah buruk, tambah negatif gitu ya. Nah, kenapa begitu? Padahal kan Alkitab ini firman Allah, segala tulisan yang diilhamkan Allah harusnya bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Nah, kenapa kayak begitu? Karena firmannya kan bukan di huruf-hurufnya, bukan ketepatan kata perkatanya, ketepatan atau ketepatan penerjemahannya ya. Ini ada seorang pendeta yang mengkritik LAI, katanya nggak tepat penerjemahannya dan dia bikin penerjemahan sendiri gitu ya, nggak apa-apa juga gitu ya. Mengeluarkan, oh yang benar itu adalah versi dari zaman ini gitu ya, bukan zaman yang ini gitu ya. Iya nggak apa-apa, silahkan aja gitu ya. Tapi kan firman itu bukan ketepatan di huruf-hurufnya, bukan kata perkatanya, tapi di pesannya. Percuma menerjemahkan dengan benar gitu ya, tapi nggak nangkep pesannya. Kalau nggak nangkep pesannya, nggak menemukan Allahnya, nggak menemukan firmannya, dan tidak berinteraksi dengan Allah. Kalau tidak menemukan firmannya, tidak berinteraksi dengan Allah. Kalau tidak berinteraksi dengan Allah, ya jelas nggak mengubah hidup. Nah, jadi ngerti ya, jangan kenapa ya orang itu ngerti firman Tuhan tapi kok jahat gitu ya. Ya biasa aja lah. Memang begitu, karena yang dia mengerti itu buku, kata per kata, tapi dia nggak mengerti pesan yang terkandung di dalamnya yang diilhamkan Allah. Dia nggak mengerti dan nggak berinteraksi dengan Allah itu sendiri, dengan firman-Nya. Nah, jadi kalau Alkitab itu sebagai firman Allah ya, nah Allah ini berfirman kepada siapa? Waktu dia mewahyukan Alkitab itu atau tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab itu kepada siapa? Ya, kan kepada para penulisnya, bukan kepada kita, ya kan? Atau siapa yang dipercaya Allah ilham? Kalau Alkitab segala tulisan yang diilhamkan Allah, siapa yang diilhamkan Allah itu? Kan para penulisnya ya. Karena itu untuk memahami pesan Allah, kita harus memahami apa yang dipahami atau apa yang dimaksud oleh si penulis. Bukan kita punya maksud sendiri, kita punya paham sendiri, terus kita cocokin sama Alkitab. Nah, nggak boleh begitu, ya. Jadi kita punya paham sendiri, misalnya pahamnya, ya yang umum-umum aja lah, yang umum-umum ya.
Jadi Kristen pasti diberkati, berkat dalam arti materi ya, kaya ya, dihindarkan dari penyakit, dihindarkan dari COVID, padahal waktu COVID juga banyak pendeta yang meninggal gitu ya. Dan akhirnya mati masuk surga. Nah, misalnya punya paham yang salah terus cocok-cocokin mana ya gitu. Oh, ini gitu kan. Nggak boleh kayak begitu ya. Nah, ketika kita membaca Alkitab, siapa sih yang dititipin ilham Allah itu? Yaitu penulisnya, ya. Nah, si penulis ini kan pasti punya pemahaman yang berbeda dengan kita yang hidup di ribuan tahun kemudian. Alkitab kan tidak ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak ditulis dalam bahasa Inggris, apalagi bahasa Jawa. Tidak ya, bukan juga bahasa Mandarin. Karena Alkitab itu tidak ditulis dalam bahasa kita, sedangkan bahasa itu kan berkaitan dengan budaya ya. Alkitab itu bukan budaya kita, maka kita harus memahami budayanya mereka. Ya, baru kita nangkep. Kalau kita nggak memahami bahasanya, kita nggak memahami budayanya, kita nggak akan nangkep pesannya. Ya. Nah, jadi kita harus mencoba memahami apa yang penulis coba sampaikan, bukan kita punya pemahaman kita masukin ke situ. Dalam kata lain, kita harus memahami, istilahnya itu memahami konteks, ya. Jadi membaca Alkitab secara literal ya, kata per kata itu membaca sesuai dengan maksud atau pemahaman si penulis yang menulis kata-kata tersebut. Nah, misalnya ya, di dalam Alkitab itu banyak kejadian-kejadian itu ya yang cerita-cerita gitu ya, histori gitu ya, ditulis bukan berbicara tentang ketepatan kejadiannya, tetapi ketepatan pesan. Ya, bukan ketepatan kejadiannya persis seperti itu, tetapi ketepatan pesannya itu apa. Ya. Nah, ini saya ingatkan lagi ya, ada sudut pandang yang berbeda antara orang Ibrani kuno ya, di mana zaman Alkitab ditulis dengan bahkan dengan Ibrani orang Yahudi sekarang juga pasti berbeda perspektifnya ya. Yahudi modern sekarang yang sudah modern itu berbeda ya. Ini lebih mirip dengan bangsa-bangsa Timur Tengah kuno, lebih mirip dengan teks-teks Timur Tengah kuno, teks Mesopotamia, teks Sumeria. Kenapa? Karena sejaman. Bukan pinjam meminjam, tapi memang begitulah cara berpikir orang zaman itu. Sekarang orang zaman modern sekarang ya, mau di Jakarta misalnya ya, mau di katakanlah di San Francisco, mau di Taiwan, mau di Korea, di mana punya pola pemikiran yang sama. Nah, dunia sekarang adalah dunia yang saat ini ya, semua orang punya pola pikir yang sama. Nah, begitu juga di zaman dulu. Di zaman dulu, di mana zaman Alkitab ditulis, orang-orang itu punya pemikiran yang sama. Misalnya, kalau sekarang kita bangga dengan identitas pribadi kita, tapi kalau dulu bangga dengan identitas komunitas, ya. Terus mereka juga suka menelah langit, dan mereka memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di langit itu, apakah itu kayak misalnya meteor jatuh ya, bintang bergerak gitu ya, mereka tidak mengerti soal perbedaan benda-benda langit. Mereka mengira bahwa bintang itu ya kecil-kecil, memang kayak gambar yang ditempel, kayak lampu yang ditempel gitu ya. Mereka nggak ngerti bahwa itu adalah suatu benda yang sangat besar seperti pengertian kita sekarang. Nah, mereka pikir bahwa langit itu seperti tembok ya, yang bulat gitu di atasnya, di atas kepala kita jauh di sana, dan ada bintang-bintang di sana. Dan apa yang terjadi di langit dan di bumi itu adalah pengaruh dari kuasa-kuasa para dewa gitu, atau Allah gitu ya. Misalnya di kitab Mazmur, engkau membuka pintu tingkap-tingkap langit, atau engkau menutup tingkap langit sehingga hujan tidak turun, misalnya kayak gitu. Jadi mereka percaya bahwa kalau hujan itu langitnya dibuka gitu, baru air yang di atas itu turun ke bawah. Nanti kalau hujan berhenti, kalau misalnya kemarau bertahun-tahun tidak hujan, berarti dewa lagi marah, lagi nutup langitnya. Kayak begitu ya. Nah, mereka juga seringkali membesar-besarkan sesuatu. Cara-cara berpikirnya orang-orang zaman dulu itu suka membesar-besarkan sesuatu. Ya. Nah, sekarang kita baca kitab Kejadian ya. Apakah kitab Kejadian itu berbicara tentang
penciptaan dalam arti istilah Kristen itu ya, creatio ex nihilo, itu bahasa Latin ya. Jadi penciptaan dari yang tidak ada, creatio ex nihilo, jadi mengadakan dari yang tidak ada gitu ya. Apakah kitab Kejadian ini bicara soal itu ya? Kalau kita baca kitab Kejadian pasal yang pertama, jadilah, Tuhan melihat bahwa yang dijadikan itu baik. Nah, jadilah ini maksudnya apakah memang betul-betul dari tidak ada menjadi ada ya? Tentu saya tidak berkata bahwa semuanya sudah ada, ujuk-ujuk ada gitu. Bukan, memang Allah yang mengadakan semuanya itu. Tetapi apakah kitab Kejadian bicara soal itu? Misalnya ya, Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Terang itu jadi. Nah, berarti kan sebelumnya belum ada terang dan kemudian Allah berfirman menjadikan terang. Terang itu jadi dan semuanya itu amat baik. Ya, sungguh amat baik. Oke, nah apa itu menciptakan? Di dalam teks ini ya, ANET ya, Ancient Near East Text, itu banyak sekali cerita-cerita yang mirip dengan kitab Kejadian. Nah, penciptaan dalam perspektif, dalam sudut pandang orang Timur Tengah kuno, bangsa Sumeria, bangsa Mesopotamia, itu adalah Allah atau dewa-dewa itu mengatur kekacauan. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 dan 2, pada mulanya waktu Allah menciptakan langit dan bumi atau alam semesta, bumi belum berbentuk, masih kacau balau. Ya, ini dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Samudra yang bergelora menutupi segala sesuatu, diliputi gelap gulita, tetapi kuasa Allah bergerak di atas permukaan air. Nah, apakah itu menciptakan? Pada waktu Allah mulai menciptakan alam semesta, bumi belum berbentuk. Sudah ada tapi belum berbentuk dan masih kacau balau atau tohu wabohu. Samudra yang bergelora menutupi segala sesuatu. Jadi sudah ada samudra. Diliputi gelap gulita, berarti sudah ada bumi, sudah ada air, sudah ada gelap. Baru kemudian di hari pertama, mulailah Allah menciptakan jadilah terang, maka terang itu jadi, gitu ya. Dan kemudian baik. Nah, kita lihat lagi. Apakah penciptaan itu bicara soal creatio ex nihilo, dari tidak ada menjadi ada, ataukah tohu wabohu menjadi tov meot, ataukah belum berbentuk dan kosong menjadi sangat baik? Nah, kita lihat di ayat 1, ini 1, 2, 3, 4, 5 ini ayat ya. Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi sudah ada air kan? Bukan tidak ada apa-apa sama sekali kan? Kemudian barulah Allah berfirman, jadilah terang. Yang dijadikan apa? Terang. Bukan air, bukan bumi. Sudah ada kegelapan, sudah ada air, sudah ada bumi. Yang belum ada apa? Terang. Lalu terang itu jadi. Dan Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Jadi hari pertama sudah ada bumi, sudah ada gelap, sudah ada air. Ya, samudra raya tadi ya. Ingat gelap gulita menutupi samudra raya. Jadi sudah ada bumi, sudah ada gelap, sudah ada air. Ya, betul ya? Kemudian diciptakanlah terang. Dan di hari pertama dipisahkanlah terang dari gelap. Jadi apa yang dilakukan di hari pertama? Menciptakan terang dan memisahkan terang dan gelap. Jadi ini bukan creatio ex nihilo. Ini bukan seperti paham yang dipahami oleh kekristenan dari abad pertengahan, Eropa abad pertengahan. Bukan. Kalau kita membaca teks Timur Tengah kuno, maka lebih mirip. Ya. Penciptaan-penciptaan itu bagaimana dewa mengatur kekacauan kayak begitu ya. Karena memang teksnya sejaman.
Nah, sekali lagi saya katakan, bukan saya bilang bahwa Allah tidak menciptakan, hanya mengatur saja kekacauan, semuanya sudah ada begitu saja. Bukan. Tetapi teks ini bicara apa? Saya percaya di ayat-ayat lain di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya. Tapi kita mau menggali soal teks kitab Kejadian. Nah, kemudian ayat yang ke-6, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air yang ada di atas cakrawala itu. Dan jadilah demikian. Jadi di hari kedua Allah memisahkan. Kalau di hari pertama Allah memisahkan terang dan gelap. Betul ya? Di hari kedua Allah memisahkan air di atas dan air di bawah. Jadi pandangan orang Timur Tengah kuno itu semua ini air. Di balik langit itu air. Atau di bawah bumi ini air, di bawah tanah ini air. Dan daratan ini dikelilingi oleh air. Makanya kalau hujan itu berarti cakrawala atau langitnya itu disobek sedikit atau dibuka sedikit pintunya, jendelanya, hujan turun, nanti ditutup lagi. Itu cara berpikirnya mereka. Dan siapa yang bertugas itu? Yang bertugas itu melakukan itu adalah Allah atau dewa. Nah, kemudian Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. 9, berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering. Dari tadi kita tidak pernah kan membaca jadilah air, enggak. Karena di awal sudah ada air, sebelum jadilah, sebelum hari pertama sudah ada air gitu. Hendaklah air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air dinamainya laut dan Allah melihat semuanya baik. Jadi di hari kedua Allah memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Dan kemudian hari yang ketiga Allah memisahkan yang basah dan yang kering. Allah tidak menciptakan daratan, Allah tidak menciptakan bumi, tapi memisahkan terang gelap, memisahkan air di atas, air di bawah, memisahkan yang basah dan yang kering. Itu 1, 2, 3. Dan setelah itu dia berkata, baik, baik, semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Jadi sebelum dipisahkan semuanya kacau, tohu wabohu. Ya, bumi belum berbentuk dan kacau balau. Tapi setelah dipisahkan baik, pisahkan lagi baik, pisahkan lagi baik, gitu ya. Jadi kita melihat bahwa di hari 1 dan 3 Allah menciptakan tatanan, order, tatanan. Baru kemudian di hari 4, 5, 6 yang sudah ada wadahnya ini diberi isinya supaya ada fungsi-fungsi di situ berjalan. Di hari ke-1 sampai 3 Allah memisahkan terang, gelap, air di bawah, air di atas gitu ya. Jadi ini kan seperti saya pernah kasih ilustrasi seperti orang pindah rumah. Rumahnya sudah ada, barang-barangnya sudah dikirim ke situ tapi berantakan. Kasur belum dipasang gitu ya. Masih berdiri semua, spray-spray belum dipasang, gorden belum dipasang. Nah, seperti itu. Jadi Allah menciptakan tatanan keteraturan. Dan semuanya dikatakan baik, 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 baik. Karena sebelum diatur tidak baik. Kejadian 1 ayat 10, ayat 12, ayat 18, ayat 21, ayat 25. Allah melihat semuanya itu baik. Dan di ayat yang ke-31, di hari ke-6, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Atau very good. Baik, 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 baik. Di hari ke-6 sungguh amat baik. Hari ke-1 baik, kedua baik, ketiga baik, keempat baik, kelima baik, ke-6 sungguh amat baik. Nah, apa maksudnya sungguh amat baik? Kata baik itu apa sih maksudnya? Kata baik itu adalah lawan kata jahat. Jadi kalau baik pasti
bukan jahat. Kalau jahat bukan baik. Allah itu baik, Allah itu sempurna. Tapi baik bukan sempurna. Baik itu sifat Allah. Baik itu lawan dari jahat. Tapi baik itu tidak sama dengan sempurna. Bahkan sangat baik, sungguh amat baik, tov me'ot, itu juga belum sempurna. Karena sempurna itu tamim dalam bahasa Ibraninya, bukan tov me'ot. Nah, apa itu arti kata baik? Baik bisa juga berarti selain lawan dari jahat, itu berfungsi sesuai tujuannya dibuat. Bisa berfungsi sesuai tujuannya dibuat. Jadi ketika alam hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5 mencipta, dia katakan baik. Dan ketika ada manusia, sungguh amat baik. Berfungsi sesuai dengan tujuan dibuat. Ada contoh ya, misalnya ketika Yitro, mertua Musa, mengunjungi Musa, dia melihat cara kerja Musa. Dan dia katakan, cara kerja kamu ini nggak baik. Nanti kamu capek, umat juga capek. Gitu kan. Jadi semua orang Israel pada saat itu, sebelum diatur dengan tatanan yang baru, dengan aturan yang baru, semua datang ngantri di depan Musa, ya tentu dari pagi sampai sore ya ngantrinya gitu ya, bahkan besoknya kalau belum selesai ngantri lagi kayak gitu. Dan Musa semua yang jawabin persoalan mereka. Capek Musanya jadinya. Satu bangsa Israel berdiri di depan dia semua. Terus nggak ada yang nolongin Musa gitu, nggak ada yang nolongin Musa, kewalahan gitu kan, kecapean. Mertuanya bilang apa? Tidak baik caramu ini gitu, tidak baik. Apakah itu jahat? Enggak. Tapi ya tidak baik gitu, ya. Nah terus mertuanya tuh bilang gini, coba kamu cari pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50, pemimpin 10. Musa pikir, iya benar juga ya. Nah, dikasih tatanan, dikasih aturan, dan jadi baik. Ya kalau kerja sendiri kewalahan ya, semua perkara mulai dari persoalan rumah tangga, utang piutang, anaknya nakal lah, segala macam ditanya sama Musa gitu, kewalahan ya. Sama kayak saya ya, kadang di grup baca Alkitab banyak pertanyaan gitu ya. Udah deh nanti aja pas saya ngajar baru dijawab, itu juga kalau pas menyinggung soal itu karena kewalahan gitu. Kadang saya juga baca Alkitab nggak ngikutin seharusnya karena begitu banyak kesibukan, akhirnya nanti udah sempat baru nyusul dirapel karena terlalu banyak kesibukan pekerjaan. Nanyain itu akhirnya nggak kejawab juga, kewalahan gitu ya. Nah sama seperti Musa waktu ketemu Yitro mertuanya, ya, kamu nggak baik kayak gini ya, kenapa nggak ada tatanan, nggak ada aturan kayak begitu supaya kamu nggak kewalahan gitu. Nah diatur, dikasih tatanan itu ya, jadi berfungsi sesuai dengan tujuannya, keteraturan, ketatanan. Dan seperti itulah di kitab Perjanjian itu, di pasal pertama itu keteraturan itu baik, tetapi itu belum sempurna, belum tamim. Nah, jadi kitab Kejadian itu bicara soal dari tohu wabohu menjadi tov me'ot, walaupun belum tamim. Dari kekacauan menjadi tatanan, dari non-order tidak ada tatanan menjadi ada tatanan, ada order di situ. Nah, itulah teks kitab Kejadian bicara soal itu. Ya. Jadi bukan bicara soal bagaimana sih bumi ini diciptakan gitu ya. Matahari dulu atau apa dulu gitu ya. Enggak soal itu. Ya, tapi bagaimana Allah menegakkan tatanannya. Nah, sekarang kita masuk tentang penciptaan manusia. Spesifik ya, penciptaan manusia. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Ternyata kata manusia di dalam bahasa Ibrani itu adalah Adam. Oleh karena itu agak rancu ya sebetulnya ketika diterjemahkan, karena kita tidak berbahasa Ibrani, agak rancu gitu. Yang mana yang sebetulnya nama pribadi, yang mana sebetulnya adalah kata benda gitu. Baiklah kita menjadikan Adam menurut gambar dan rupa kita.
supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi dalam bahasa Ibrani-nya sebetulnya kata-kata ini baiklah kita menjadikan manusia atau baiklah kita menjadikan Adam menurut gambar dan rupa kita. Nah, ketika Allah menjadikan manusia atau Adam, ketika Allah berniat menjadikan manusia dan akhirnya dieksekusi gitu ya, menjadikan manusia, sebetulnya berapa sih manusia yang diciptakan itu? Satu orang, sepasang, ataukah berapa? Nah, kalau kita lihat teks sebelumnya di hari yang sama, di Kejadian 1 ayat 24-25, berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Kira-kira di sini Tuhan menciptakan apa? Gajah gitu ya, ada ya gajah ya. Rusa gitu ya. Harimau, monyet gitu ya. Nah, kira-kira segala jenis binatang melata, ular, cicak, buaya gitu ya, binatang liar. Kira-kira Allah menjadikan mereka itu berapa? 1 ekor tiap jenisnya? Sepasang tiap jenisnya di bumi ini? Ataukah satu populasi? Banyak. Pernah nggak kita memikirkan hal ini? Ketika Allah di Kejadian 1 ayat 24, di hari yang sama, di konteks ayat yang sama, Allah menciptakan juga ternak, binatang melata, dan segala binatang liar, binatang-binatang di darat. Nah, ketika Allah menciptakan binatang-binatang itu, katakanlah ada rusa di situ. Berapa yang Allah ciptakan? Apakah sepasang rusa di dunia ini ditaruh sepasang rusa? Sepasang kodok, semuanya sepasang-sepasang, atau cuma satu? Sepasang ataukah banyak? Pernah nggak kita berpikir? Ada yang mau nanggapin? Ada yang mau berpendapat? Ketika kita baca Kejadian 1 tentang Allah menciptakan pohon-pohonan, Allah menciptakan ya sepasang. Jadi di dunia yang ada yang banyak, tapi sudah ada jantan betinanya, ada yang bilang sepasang, ada yang bilang banyak gitu ya. Kalau rusa diciptakan sepasang, nanti si harimaunya lapar. Serigala sepasang, serigalanya lapar, ngelihat ayam sepasang. Ya, belum sempat bertelur. Tumbuh-tumbuhan, apakah satu pohon pepaya, jendil satu gitu ya. Di dunia yang luas ini, tumbuh-tumbuhan berapa yang Tuhan ciptakan? Satu pohon pepaya, jendil di sini, satu ini. Ya. Nah, kalau kita memahami bahwa Tuhan menciptakan banyak pohon kelapa di pantai misalnya gitu ya, bukan cuma satu dan menunggu pohon ini menjatuhkan buahnya, terus buahnya dibawa air dan tumbuh di pantai yang lain gitu ya. Tapi kalau kita berpendapat, mungkin ada juga satu pohon pepaya, satu pohon kelapa, satu pohon rambutan di Indonesia, nanti buahnya mungkin dikirim ke Thailand gitu, jadi baru ada pohon rambutan di Thailand. Kalau kita berpendapat bahwa pohon-pohonan itu banyak, binatang itu banyak, kenapa kita berpikir manusia cuma sepasang? Gitu. Karena di sini dikatakan baiklah kita menjadikan manusia. Sama, Allah menjadikan binatang menurut jenisnya. Nah, berapa setiap jenis itu? Kalau kita berpikir sepasang, ya oke lah, fair bahwa manusia juga sepasang. Tapi kalau kita berpikir bahwa binatang itu sebetulnya banyak pasang gitu ya, atau banyak sekali lah, bukan dalam bentuk yang lengkap jumlahnya gitu ya, pasang-pasangan. Kenapa kita berpikir bahwa manusia sepasang ketika diciptakan? Jadi mungkin
Mungkin bahwa manusia pun diciptakan dalam bentuk populasi sama seperti tumbuhan dan hewan. Kan sebuah kemungkinan yang harus kita pertimbangkan. Ya. Nah, saya lanjut ya. Baiklah, kita menciptakan Adam atau manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu, maka Allah menciptakan Adam itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Diciptakannya Adam, laki-laki dan perempuan. Karena Adam itu manusia, ya kan? Jadi kalau kita baca menurut bahasa aslinya, maka Allah itu menciptakan Adam, laki-laki dan perempuan, ya, atau manusia. Nah, kenapa kita jadi rancu? Karena kita berpikir bahwa Adam ini adalah nama pribadi. Padahal Adam ini adalah manusia. Nah, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Nah, kenapa kemudian ketika sudah di Kejadian 31 manusia sudah selesai diciptakan dan dikatakan sungguh amat baik. Tapi kemudian ada di Kejadian 2 ayat 18 tidak baik. Nah, ini bukan sebuah kronologis sekali lagi. Tetapi ini adalah penjelasan dari apa itu ya. Seperti misalnya gini, kalau kita baca kisah-kisah misalnya ya, kisah-kisah tentang Ishak, Ismail gitu ya. Kita membaca cerita tentang urutan dari Abraham, Ishak, kemudian Yakub dan 12 anaknya. Tapi kemudian ketika cerita tentang Ishak, sebelum Ishak itu lari dulu ke Ismail. Oh, ada cerita begini Ismail, nanti lari lagi ke Ishak. Nah, jadi itu seperti menjelaskan di saat yang sama, bukan kronologis gitu. Ya. Karena kehidupan Ishak dan Ismail kan bersamaan. Kehidupan Esau dan Yakub kan bersamaan. Nah, kadang-kadang mereka lompat dulu ke sini dulu, terus baru kemudian lanjutin lagi tokoh utamanya. Gitu. Nah, ini juga seperti itu. Maka dikatakan di sini tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Ya. Jadi ini bicara soal Kejadian 1 di hari yang ke-6. Ya, bukan hari ke-7, bukan hari ke-8 gitu ya ini ya. Kejadian 2 ini. Jadi ini adalah penjelasan dari Kejadian 1 ayat 26 27. Ya. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nah, kenapa? Karena ketika manusia sudah dijadikan, Allah berfirman sungguh amat baik. Jadi ketika dikatakan tidak baik, maka itu belum selesai penciptaan manusianya. Ya. Nah, ketika Allah menciptakan manusia itu sangat baik. Tetapi belum tamim, belum sempurna. Karena itu manusia itu berprogres, diberi kesempatan untuk berprogres. Jadi ini adalah dua kisah penciptaan, di mana Kejadian 1 sampai Kejadian 2 ayat yang ketiga itu bicara soal penciptaan secara general dan berbicara tentang siapakah Allah pencipta itu, sedangkan di Kejadian 2 ayat yang keempat dan seterusnya itu sedang berbicara siapakah manusia itu. Bagaimana Allah membentuknya. Manusia dibentuk dari debu tanah, dihembuskan nafas hidup, secara detailnya itu bagaimana. Ya. Di mana Kejadian 1, siapakah Elohim itu, yaitu penentu tatanan yang mengatur tatanan alam semesta dan manusia dimasukkan ke dalam tatanan itu. Yang kedua, siapakah manusia? Ya. Apa tujuannya manusia diciptakan? Dan bagaimana hubungan Yahweh dengan manusia? Bagaimana manusia menjaga tatanan Allah itu? Dan di Kejadian 3, manusia merusak tatanan itu. Nah, jadi teks itu berbicara seperti itu. Jadi penciptaan manusia, ya, detail-detailnya
Ketika itulah Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup. Kalau kita baca di ayat yang sebelumnya bahwa binatang-binatang ternak itu pun diciptakan dari debu tanah, tetapi tidak dihembuskan nafas hidup. Nah, manusia ini ternyata ada dua unsur, debu tanah dan nafas hidup. Ya. Jadi manusia itu diciptakan Allah dengan dua unsur, debu tanah dan nafas hidup. Demikianlah manusia menjadi makhluk yang hidup ketika dihembuskan nafas hidup. Tapi kan binatang-binatang juga dari debu tanah, dan binatang-binatang juga makhluk yang hidup, padahal tidak dihembuskan nafas hidup, ya kan? Makanya kalau kita berpikir dari cara berpikir modern sekarang ini, ya, tentang ilmu biologi, ya, misalnya, oh, ciri-ciri makhluk hidup ini bernafas, berkembang biak, bla 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 bla, maka kita nggak akan mengerti kenapa kok manusia disebut makhluk hidup. Emangnya binatang bukan makhluk hidup, ya. Jadi manusia dihembuskan nafas Allah disebut makhluk hidup. Hidup menurut perspektif kitab Kejadian, bukan menurut biologi, gitu ya. Karena kalau menurut biologi binatang juga hidup, gitu kan? Nah, apa itu? Diciptakan dari tanah dan dari nafas Allah. Dari debu tanah, artinya debu tanah itu kan tidak berharga. Bukan dari tanah liat loh, dari debu tanah. Fana, tidak berharga, hina. Waktu diciptakan itu mortal, atau makhluk yang fana sebetulnya kalau debu tanah itu. Karena itu perlu antidot untuk hidup kekal, yaitu pohon kehidupan antidotnya untuk antidot dari makhluk fana ini. Ya, jadi waktu manusia diciptakan kan manusia itu makhluk yang mortal, makhluk yang bisa mati. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa pun sudah ada kematian. Masa manusia nggak makan? Makan kan? Makan untuk apa? Mengganti sel kan? Berarti sudah ada sel-sel yang mati yang perlu dikasih makanan. Betul nggak? Udah ada kematian gitu kan? Kematian tidak selalu dalam bentuk pribadi yang mati, tapi sel-sel juga mati, karena itu perlu makan. Kalau nggak ada sel yang mati, nggak perlu manusia makan. Jadi manusia diciptakan memang dalam bentuk fana, mortal, bisa mati, tidak berharga, hina. Karena itu perlu vaksinnya, yaitu apa? Pohon kehidupan, saya tanda kutip vaksin gitu ya, antidotnya gitu ya. Yaitu pohon kehidupan. Tetapi manusia juga dihembusi nafas Allah. Ada sesuatu yang keluar dari pribadi Allah dan masuk ke dalam manusia, maka manusia menjadi makhluk yang hidup. Jadi manusia ini ilahi, manusia ini immortal, manusia ini mulia. Namun yang ilahi, immortal dan mulia ini bisa mati, bisa rusak, kalau manusia tidak taat pada tatanan Allah. Allah sudah menciptakan tatanan supaya manusia bisa mencapai kesempurnaan. Bukan hanya sangat baik, Allah sudah menciptakan sangat baik. Tapi yang Allah inginkan ketika manusia mengikuti tatanan itu, maka bukan hanya sangat baik saja, manusia bisa menjaga tatanan itu, memelihara tatanan itu, dan mencapai kesempurnaan. Hidup kekal. Tapi masalahnya bisa dicapai hidup kekal, tetapi juga bisa binasa kekal. Atau keterpisahan dari Allah selama-lamanya, itu binasa kekal. Hidup kekal bersama Allah dengan Allah bersama-sama selama-lamanya, atau kebinasaan kekal terpisah dari Allah selama-lamanya. Jadi hidup dan mati ini bukan soal biologis, tapi hubungan dengan Allah. Hidup dan mati itu bukan soal biologis. Manusia dihembusi nafas Allah menjadi makhluk yang hidup. Hidup atau mati di sini bukan urusan biologis, tetapi apa? Soal hubungan dengan Allah. Nah, kenyataannya manusia melanggar tatanan itu. Sesungguhnya manusia telah menjadi salah satu seperti kita,
tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula buah dari pohon kehidupan dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jadi kita lihat kitab Kejadian ini kesimpulannya bicara apa? Dari tohu wabohu menjadi tofmeot, dari kacau menjadi sungguh amat baik. Dari kacau, tohu wabohu, tidak ada tatanan. Allah mendirikan tatanan dan Allah ingin manusia menjaga tatanan itu. Dan bahkan menjadi wakil Allah, dipercaya oleh Allah. Menjadi wakil Allah atas menguasai seluruh ciptaannya. Dipercayakan kepada manusia. Allah sudah menegakkan tatanannya. Tapi kemudian manusia mengacaukan tatanan itu. Makanya ada banjir besar, dihancurkan lagi, tidak ada tatanan lagi, lalu disusun lagi tatanannya. Tapi setelah banjir besar, manusia juga sama aja. Anak-anak Nuh juga akhirnya melanggar tatanan Allah, disorder lagi. Ya. Tapi kemudian di zaman Nuh, Allah berjanji tidak akan menghabisi manusia dengan air lagi. Suatu saat tapi nanti dihancurkan lagi tatanannya dan kita dipindahkan ke langit dan bumi yang baru. Dengan apa? Dihancurkan tatanannya, bukan dengan air tapi dengan api. Tapi kita akan dipindahkan, orang-orang yang tunduk pada tatanan Allah akan dipindahkan ke langit dan bumi yang baru. Ya, di mana tatanan Allah ditegakkan dan sudah tidak ada lagi manusia yang memberontak terhadap tatanan Allah. Ya. Jadi kita sudah belajar kan tentang rest, bagaimana Allah itu berdiam ketika tatanan Allah ditegakkan, Allah berdiam di tengah-tengah manusia, di dalam baitnya, bahwa memang alam semesta ini adalah baitnya Allah, dan manusia bertugas menjaga tatanan hingga mencapai kesempurnaan, tetapi berkali-kali manusia gagal, namun kelak ada dunia yang baru, di mana hanya ada orang-orang yang taat pada tatanan Allah yang masuk ke dalamnya. Itulah kesimpulan dari kitab Kejadian pasal-pasal yang awal, terutama 1-11. Tapi nanti saya masih belum bicara soal Nuh dan Menara Babel, nanti saya akan jelaskan ke sana ya di minggu depan. Oke, mungkin lanjut ke sesi pertanyaan nih Kak. Ada di chat Kak dari Kak Ida. Waktu manusia diciptakan dan ditempatkan di Taman Eden, apakah Tuhan juga menciptakan manusia lain yang di luar Taman Eden? Ya, jadi manusia memang diciptakan Tuhan itu ya ditaruh di Taman Eden gitu. Nggak ada teks yang mengatakan bahwa ada manusia yang ditempatkan di luar Taman Eden. Cuma apa sih yang dimaksud penulis dengan Taman Eden? Nah, itu yang harus kita ketahui gitu. Itu yang harus kita pahami. Bentar ya, saya share screen. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, menghembuskan nafas hidup dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Allah membuat taman di Eden di sebelah timur, di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Jadi manusia yang dibentuknya itu dihembusi nafas Allah kan. Dan manusia yang dibentuknya itu, yang dihembusi nafas Allah itu, ditempatkan di Eden. Nah, kalau ada manusia yang di luar Taman Eden, berarti manusia ini tidak dibentuk Allah dan tidak dihembusi nafas Allah. Gitu. Teks nggak bicara itu. Teks bicara bahwa manusia adalah makhluk yang spesial, makhluk yang dihembusi nafas Allah, dan makhluk yang ditaruh Allah di Eden. Nah, apa arti taman gitu? Ya, di mana sih Eden ini? Apakah di surga ataukah di bumi? Ini nggak bicara surga, nggak ada bicara surga. Ini bumi, gitu kan? Nah, bumi, gitu. Jadi Eden itu kan di bumi. Nah, apakah Eden itu tempat tertentu di bumi? Cari sekarang di mana Eden? Nggak ada, karena ini bukan bicara soal arkeologis. Tapi taman itu bicara soal tempat yang indah, tempat yang nyaman,
Kalau kita lihat ya, kemudian nanti bumi itu setelah manusia jatuh dalam dosa, bumi itu dikutuk, tidak menjadi taman, tapi menjadi tempat yang penuh onak-duri, ya. Susah payah manusia harus mengerjakannya. Padahal taman itu kan sudah indah, tidak perlu lagi susah-susah gitu dikerjakan. Mungkin perlu dirawat tapi tidak perlu terlalu susah. Ada onak-durinya lah segala macam. Nah, jadi taman, tempat yang nyaman, tempat yang indah, bumi ini menjadi taman Eden ketika manusia memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Tetapi ketika hubungan manusia rusak dengan Allah, istilahnya itu diusir dari hadapan Allah, diusir dari hadirat Allah, atau manusia itu, kata surat Roma itu menjadi seteru atau jadi musuh Allah. Dan ketika manusia menjadi musuh Allah, bumi ikut terkutuk. Tidak lagi menjadi taman yang indah, bumi tidak lagi menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali, tempat yang baik untuk ditinggali, tetapi menjadi susah payah manusia harus mengerjakan tanah itu. Nah, itu maksudnya gitu. Ya, jadi teks tidak berbicara bahwa ada manusia yang diciptakan di luar Taman Eden dan tidak dihembusi nafas Allah. Manusia diciptakan dengan hembusan nafas Allah dan ditaruh di Taman Eden. Maksudnya adalah manusia ketika punya relasi yang baik dengan Allah, ketika awal Allah menciptakan dengan tatanan yang teratur, Allah punya relasi yang baik, manusia sebetulnya ditaruh di tempat yang terbaik, yang nyaman. Tidak bermaksud dikutuk harus bekerja dengan susah, sangat susah payah gitu ya. Tetap manusia harus kerja, kan di situ disuruh untuk menjaga taman itu kan, tetap harus kerja. Tapi kita lihat bahwa Kejadian 3 setelah manusia jatuh dalam dosa, itu ada kutuk. Salah satunya adalah bekerja dengan berat, atau untuk perempuan itu melahirkan, dan seterusnya. Oke, Kak, itu kan manusia diciptakan, tadi kan Kak Ana sempat di Kejadian 1 kan, kalau binatang itu mungkin Tuhan tidak hanya menciptakan satu pasang, Kak. Ada banyak gitu kan. Nah, kalau manusia ini kan, tadi kan Kak Ana juga sempat sebut kalau manusia itu mungkin Tuhan juga nggak menciptakannya, bisa jadi Tuhan tidak hanya menciptakan satu pasang juga, pria dan wanita. Mungkin ada manusia yang lain, dan itu semuanya diletakkan di satu taman yang sama, di Taman Eden itu ya, Kak? Iya, saya tadi menantang gitu ya, menantang untuk berpikir. Jadi saya bertanya, pendapatnya semua yang ada di sini, saya tidak benarkan, saya tidak salahkan gitu. Saya hanya bertanya, kira-kira ketika Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan dan hewan, ya tadi saya bilang pohon kelapa lah, pohon rambutan lah, ya itu kira-kira berapa banyak ketika Allah menciptakan hewan-hewan di bumi ini, banyak jenisnya ya, jenis itu kan beda-beda, misalnya rusa, jerapah, badak, kuda nil, itu kan perbedaan jenis. Nah, setiap jenisnya itu kira-kira apakah sebuah populasi yang banyak, ataukah cuma sepasang, ataukah cuma satu ekor gitu. Nah, buat mereka yang memandang bahwa ciptaan Allah ini, yaitu binatang dan tumbuh-tumbuhan ini diciptakan dalam satu populasi, maka seharusnya kenapa manusia tidak diciptakan dalam satu populasi gitu kan? Maka seharusnya berpikirnya manusia juga diciptakan dalam satu populasi dong. Tapi buat mereka yang berpikir bahwa oh, kalau manusia itu sepasang, maka seharusnya mereka juga punya pikiran bahwa sebetulnya hewan-hewan itu juga diciptakan sepasang gitu. Itu saya hanya menantang cara berpikir gitu. Nah, Oke. Boleh saya bertanya, Kak? eh, Ini kan setelah manusia itu jatuh dalam dosa, dia kan diusir keluar Adam dan Hawa ini dari Taman Eden. Habis itu mereka tuh mempunyai anak Kain dan Habil. Nah, Kain ini kan menikah, berarti Allah itu menciptakan orang pertama memang Adam dan Hawa. Tapi setelah Adam dan Hawa, atau
Tuhan itu menciptakan manusia lagi setelah manusia Adam dan Hawa ini keluar dari Taman Eden, diusir dari Taman Eden. Karena apa? Kain ini bisa menikah Mm-mm. dan beranak cucu. Ya. Bisa jadi bahwa manusia memang diciptakan dalam bentuk populasi yang banyak. Bukan cuma 2 sepasang. Nah, siapa sih 2 itu? Karena Adam itu kan bukan nama pribadi. Manusia. Iya, Adam itu manusia. Bukan nama pribadi. Baru Kain, Habil itu nama pribadi. Tapi Adam itu sebetulnya manusia dan ini sedang bicara pola keseluruhan. Bukan pola satu pribadi. Bahwa manusia termasuk saya itu diciptakan dari debu dan tanah, gitu. Itu ya. Nah, jadi ada unsur fana di dalam diri. Kita kan masa sih kita diciptakan dari debu tanah? Saya diciptakan dari benihnya papa mama kok. Betul nggak? Tapi sebetulnya teks kitab Kejadian ini bicara setiap manusia diciptakan dari debu tanah dan nafas Allah. Termasuk saya. Padahal saya tidak dihembusin nafas Allah. Saya dari benih papa dan mama. Ngerti ya? Jadi ini bukan bicara satu pribadi, Mr. Adam dan Mrs. Hawa, bukan. Tapi ini bicara soal keseluruhan manusia. Nah, bicara soal Taman Eden dan keterusiran manusia, itu juga bicara soal bukan letak geografis, ya, bukan posisi, tapi lebih bicara filosofi. Gini, pengusiran dari hadapan Allah, kalau orang tidak boleh menghadap kepada raja, berarti raja tidak berkenan. Pengusiran itu artinya terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Bukan asalnya rumahnya di sini terus harus pindah keluar. Bukan seperti itu, tapi ini lebih kepada kayak filosofi gitu loh, Bu. Filosofinya itu apa? Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia menjadi musuh Allah, diusir dari hadapan Allah, nggak boleh ngelihat muka Allah lagi. Bukan berarti dulu manusia bisa melihat muka Allah, tetapi putus hubungan itu, maka perlu ada pendamaian. Dan Yesus yang menjadi pendamai gitu. Harus ada manusia yang tidak bercacat, tidak bercela, menggantikan itu, yang mendamaikan antara manusia dengan penciptanya. Nah, itu maksudnya. Nantinya ke sana. Jadi ketika pengusiran itu bukan kayak kontrakannya habis gitu ya. Kalau kita sekarang kontrakannya habis, ayo keluar. Pindah tempat, bukan. Tempatnya masih di bumi. Jadi kalau kita mau cari, kalau kita bicara geografis nggak ketemu. Kita cari di peta mana sih? Sekarang pakai satelitnya Elon Musk gitu. Di mana sih dulu Taman Eden dicari? Letak arkeologinya di mana, nggak akan ketemu. Karena ini bukan bicara soal geografis. Ini bicara soal filosofis. Nah, itu kalau itu saya tahu. Cuma yang saya bingungkan itu yaitu waktu manusia diusir dari Taman Eden, itu memangnya kita sudah koneksi, sudah putus sama Allah. Itu saya sudah tahu. Tapi yang saya bingung, katanya kan Adam dan Hawa itu orang yang pertama. Tapi setelah mereka keluar, mereka beranak cucu, punya anak, Kain dan Habil. Kain ini menikah. Berarti Tuhan tuh menciptakan bukan Adam dan Hawa aja, tapi lebih dari manusia lain yang di luar sana. Ya. Mungkin. Kalau kita memahami bahwa, tadi kan saya kasih pilihan ya, terserah mau pilih yang mana. Mau pilih 2, boleh. Mau pilih bahwa manusia diciptakan banyak, itu boleh. Dan kecenderungan manusia itu jatuh dalam dosa, oke, gitu ya. Jadi memang, kalau memang diciptakan dalam banyak, sudah terjawab kan ya, gampang terjawabnya bahwa, ya Kain menikah sama siapa? Dengan manusia lain yang diciptakan Allah juga. Tapi kalau misalnya
kita mau berpikir seperti tradisi gitu ya, bahwa yang diciptakan itu hanya dua, boleh juga gitu ya. Kenapa? Karena teks juga menjawab di Kejadian 5 bahwa Adam dan Hawa itu punya anak banyak dan kemudian bisa jadi menikah dengan salah satunya, dan Adam dan Hawa itu hidup 900 sekian tahun dan beranak sangat banyak gitu kan. Di situ dikatakan demikian. Tetapi saya juga ingin menyampaikan bahwa apakah benar Adam dan Hawa itu hidup 900 sekian tahun? Karena kalau kita lihat ternyata teks-teks dari Timur Tengah kuno itu seringkali membesar-besarkan soal umur. Itu biasa. Ada satu slide yang saya belum kasih tadi ya. Ini ya. Teks dari zaman Sumeria. Ya, ini saya ambil dari earthhistory.com, website tentang sejarah dunia purba. Ini teks dari Timur Tengah kuno zaman Sumeria. Setelah kerajaan turun dari surga, kerajaan berada di Eriduk. Di Eriduk, Al-Lulim menjadi raja, ia memerintah 28.000 tahun. Al-Aljar memerintah 36.000 tahun. Kemudian Eriduk jatuh dan kerajaan dipindahkan ke Batibira. Batibira Enmenluana memerintah 43.200 tahun. Enmengal-ana memerintah 28.800 tahun. Dumuzid sang penggembala memerintah 36.000 tahun, dan seterusnya dan seterusnya. Di 5 kota, 8 raja, mereka memerintah selama 241.200 tahun, kemudian banjir menyapu semuanya. Jadi di zaman itu, di zaman yang sama dengan kitab Kejadian ya, ternyata terbiasa bahwa orang zaman itu melebih-lebihkan soal usia. Bahkan yang teks ini lebih gitu ya, sekian ribu tahun. Kalau kitab Kejadian masih 900 tahun, hampir 1000 ya. Oke, mungkin ada pertanyaan lanjutnya, Kak, dari Yohan, Kak. Salam Kak Ana, Kak Son. Dalam kondisi realitas saat ini, apakah kita bisa menilai dan mengenali berada pada tatanan yang tepat, atau sebenarnya saat ini manusia sudah buat tatanan sendiri yang merusak atau menyesatkan tatanan Tuhan? Ya, ketika ada manusia sejati di dunia ini, Adam terakhir, yang kembali memperagakan apa yang Allah atau apa yang Bapak mau dari kehidupan manusia. Dan sebetulnya kita tinggal ngikutin itu, model itu. Nah, ketika kita tidak sesuai dengan contoh model itu berarti kita sedang mengikuti tatanan kita sendiri. Ya, tapi kalau kita mengikuti keteladanan, karena seharusnya kan Adam itu kan yang menjaga tatanan, tapi kan si manusia ini sudah jatuh dalam dosa gitu. Tetapi ada Adam terakhir, sama Adam pertama dan Adam terakhir. Nah, Adam terakhir inilah yang menegakkan tatanan Allah. Maka kelak dia menjadi raja di kerajaan yang akan datang. Dia kembali menegakkan tatanan Allah. Hidupnya sepenuhnya untuk kerajaan Allah. Sampai nyawanya sendiri dia berikan. Nah itu. Jadi sebetulnya panggilan kita itu seperti itu. Kita diciptakan sudah baik, sungguh amat baik. Tapi memang selalu ada yang bertengkar di dalam diri kita. Antara si debu tanah ini dengan hembusan nafas Allah ini selalu bertengkar gitu. Kita mau milih yang mana? Kita bisa kok milih salah satu. Kita mau milih yang mana? Nah, Yesus memperagakan bagaimana dia selalu menang melawan pencobaan itu. Nah, seharusnya kita bisa juga gitu, seperti itu. Nah, jadi gimana? Udah buat tatanan sendiri? Ya tinggal cek, ngaca aja. Cerminnya adalah Alkitab dan Tuhan Yesus. Kalau belum seperti Tuhan Yesus, ya berarti masih ada ngaco-ngaconya, masih suka buat tatanan sendiri. Oke. Jadi maksudnya tatanan yang Tuhan sudah tetapkan, sebenarnya tatanan itu sudah tidak ada perubahan ya Kak? Maksudnya yang standarnya dari Tuhan itu ya itu gitu loh. Jadi sebenarnya tatanan dari Tuhan tidak berubah. Cuman
karena ketidaktaatan manusia ini, tatanan itu jadi rusak. Dan Tuhan Yesus hadir untuk mengembalikan tatanan yang rusak ini untuk dikembalikan ke tatanan seperti semula yang Iya, Allah Bapa memberikan contoh inginkan gitu kan. model. Contohnya gitu Contoh kan model kayak. ini loh, manusia ideal yang menegakkan tatanan Allah ini nih. Seperti hidupku gitu Tuhan Yesus. Itu kan di Injil Yohanes ya. Kalau di Injil-Injil yang lain itu makan malam terakhir itu fragmen scene atau adegan makan malam terakhir sebelum besoknya dia disalib itu sedikit ya, cuma berapa pasal ya. Tapi Injil Yohanes itu kayaknya hampir berapa pasal itu ya Injil Yohanes itu ya. Panjang sekali. Itu khotbahnya panjang sekali. Dari mulai 13 sampai 21. Dari 21 pasal itu berapa ini? 9 pasal ya. Ya 8 pasal mungkin itu adalah fragmen saat-saat terakhir Tuhan Yesus. Dimulai dari dengan membasuh kaki. Makan malam terakhir itu sebelum Last Supper itu belum dimulai. Dia sudah duduk, dia bangkit kembali dan dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan dia katakan, apa yang aku perbuat ini menjadi suatu teladan bagimu. Teladan itu artinya pengen dicontoh. Gitu kan? Petrus tuh waktu Tuhan Yesus mau basuh kakinya, bentar. Ya di sana, tentu bukan kita maksudnya itu kita ikut-ikutan ya, karena budaya kita bukan cuciin kaki orang. Itu kan budaya Timur Tengah. Kalau masuk ke rumah orang harus cuci kaki. Kenapa? Karena jalannya kotor. Jalannya tidak diaspal kayak kita sekarang, enggak. Sekarang kita udah mulai banyak mobil listrik. Zaman dulu nggak ada mobil listrik. Adanya apa? Kuda, onta. Jadi di jalan-jalan banyak tai kuda, banyak tai onta. Ya kan? Debu juga kan? Jadi begitu masuk rumah harus cuci kaki, wajar. Dulu kasutnya juga tali kan? Ditali-tali gitu, bolong-bolong kan jadinya kan, terbuka kan kaki, sepatunya kan. Sekarang kita udah pakai sepatu yang tertutup kaos kaki, ya kan? Jadi bukan maksudnya ditiru, yuk kita niru-niru Tuhan Yesus basuh kaki, bukan. Tapi esensinya apa? Sama kan, kitab Kejadian. Esensinya apa? Bukan soal 6 hari itu 6.000 tahun ya bumi diciptakan. Bukan soal itu. Esensinya apa? Allah menegakkan tatanan. Dari tidak ada tatanan ditegakkan. Manusia hancurkan tatanan. Sama Tuhan dibubarin lagi dengan air bah. Disusun lagi tatanan. Kan kayak begitu esensinya. Sama, ketika membasuh kaki, apa yang aku lakukan ini, kamu nggak ngerti. Tapi kamu nggak akan dapat bagian dari aku kalau kamu nggak dibasuh. Kemaruk nih si Petrus, kalau gitu jangan kakinya doang. Semuanya, dari kepala sekalian, biar aku dapat bagiannya gede. Oportunis banget kan Petrus itu ya. Ya kan? Gitu kan kata-kata Petrus kan, kalau aku nggak dibasuh nggak dapat bagian ya. Kalau gitu, kalau aku jangan basuh kaki aja, tangan juga, kepala juga, muka sekalian semuanya deh. Gitu kan. Supaya bagiannya gede gitu. Apa sih sebetulnya kayak gitu? Tuhan Yesus itu besok mau mati. Jadi ini adalah fragmen yang sangat mengharukan, seolah-olah kayak kalau orang mau mati, misalnya ya orang yang sakit parah dan udah nggak kuat lagi, terus aduh udah nggak tahan lagi, kayaknya aku nungguin satu anakku yang masih di luar kota supaya datang, ketemu anaknya udah berangkat gitu kan, ngasih wasiat terakhir ya gitu kan. Nah ya tentu Tuhan Yesus bukan sakit parah, tapi dia tahu bahwa besok adalah saat terakhirnya gitu kan. Maka dia melihat 12 wajah murid-muridnya ini dengan penuh keharuan. Besok aku mau menyerahkan diriku untuk disalib. Kalau aku nggak disalib, maka kamu akan binasa semua. Pilihannya cuma 2. Aku kabur dari tanggung jawab ini, aku selamat, kamu binasa. Kalau aku lakukan tanggung jawab ini, aku mati menderita, kamu selamat. Gitu kan pilihannya kayak begitu. Nah, salib yang Tuhan Yesus pikul, yang Tuhan Yesus mati karenanya, itu kan menanggung kesalahan dari orang yang dia tidak bersalah, tetapi dia dibuat bersalah dan harus menanggung kesalahan orang lain. Begitu kan salibnya Tuhan Yesus kan? Memikul salib artinya memikul kesalahan orang lain. Yesus memikul salib, Yesus memikul kesalahan orang lain. Menutupi dosa orang lain. Ketika dia membasuh kaki itu kan kotor. Tadi saya bilang kan ada onta, ada kuda. Kuda mana bisa sih
bentar ya, permisi ya ke WC umum dulu gitu ya. Enggak kan? Kalau kita lihat jalan kuda, dulu saya suka ngantar anak saya waktu kecil ke Tretes. Kalau anak saya naik kuda kan ya, di mana dia mau buang kotoran ya dia buang begitu kan. Nah, ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dia membasuh kotoran yang tidak dia buat. Terus Tuhan Yesus bilang pesan gini, aku adalah Tuhan dan gurumu. Aku adalah tuan, master, majikan, dan gurumu. Seharusnya murid yang membasuh kaki guru. Tapi mereka diam-diam aja. Nggak ada satupun yang saling, mestinya paling nggak, kalau nggak ada pelayan ya, harusnya pelayan. Tapi kalau nggak ada pelayan, yang paling muda lah, itu Yohanes lah. Atau yang suka cari muka, Petrus lah gitu ya, yang membasuh. Enggak. Akhirnya Tuhan Yesus setelah duduk, dia bangun lagi, dia basuh satu-satu. Aku yang tuan dan gurumu, aku basuh kakimu semua. Mestinya kamu juga begitu. Aku lakukan ini menjadi teladan bagimu. Supaya kamu saling mengasihi, supaya kamu saling melayani, supaya kamu saling menutupi dosa. Aku besok ya dia nggak secara gamblang mengatakan itu, tapi besok murid-muridnya melihat hal itu gitu. Sekarang dia membasuh kotoran kaki murid-muridnya, tapi besok dia jadi anak domba Paskah yang menanggung dosa dunia. Nah, pengorbanan seperti itu kan, dia itu melayani, memberikan segalanya sampai nyawanya sendiri dia berikan dalam melayani kerajaan surga. Nah, kita kan melayani itu kan makan waktu, makan tenaga gitu ya. Misalnya yang jadi bertugas di sini, Beni harus bertugas di sini, menyediakan tenaganya, menyediakan waktunya misalnya. Saya misalnya yang mempersiapkan dari tadi pagi gitu ya. Itu kan melayani itu makan waktu, makan tenaga, makan pikiran misalnya. Korban pikiran misalnya ya. Ketika misalnya, oh ada temen di komsel kita sakit, kita ikut mikirin, oh ada temen punya masalah, kita ikut mikirin kan. Gimana jalan keluarnya, gimana cara ngebantunya. Korban perasaan, ya kan. Ada misalnya teman bertengkar, kita mencoba mendamaikan, malah kita yang disalahpahami. Itu kan korban perasaan, contoh. Tapi Yesus bukan cuma korban tenaga, waktu, pikiran, perasaan, bahkan hidupnya sendiri dia korbankan. Nah, itulah tatanan seperti itulah habis-habisan untuk kerajaan Allah. Taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah yang Bapa inginkan. Kalau kita mau ikut kerajaan Bapa, sepenuhnya kita tunduk. Tidak ada satu sisa pun yang kita sisakan. Emang yang ngomong udah gitu? Belum, saya belum begitu. Saya juga berjuang dan saya ngajak, kalau mau yuk sama-sama berjuang sama saya. Saling mengingatkan. Perjuangan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tidak menyisakan apapun. Hanya memandang, hanya terfokus pada kerajaan Bapa. Itu yang namanya menegakkan tatanan Allah dalam hidup kita. Ya, jadi esensinya nggak pernah berubah kok. Abraham disuruh menyerahkan anaknya. Itu segalanya buat Abraham. Orang muda yang kaya disuruh menyerahkan hartanya. Ketika orang muda ini tanya sama Tuhan Yesus, Rabi, Guru, kalau aku mau masuk surga gimana ya caranya ya? Apa yang ditulis di dalam kitabmu? Lakukan itu, kamu masih masuk surga. Ya sebetulnya udah semua sih. Udah semua gitu. Dia orang muda, dia kaya, dia pemimpin agama. Udah semua. Tapi rasanya masih ada yang kosong gitu di sini. Ada apa ya yang kurang ya? Kamu dekat sama kerajaan Allah. Kamu dekat dengan tatanan Allah. Oke. Kamu udah lakukan semuanya tapi kamu masih merasa kurang puas, ada yang kurang gini. Sekarang itu tuh yang kurang, hartamu. Jual semua hartamu. Udah sedih dia pergi. Ya kan? Masih ada yang disisakan buat dirinya sendiri. Dia taat Taurat, tidak bercacat, tidak bercela. Tapi berhalanya adalah hartanya. Abraham diminta anaknya. Jadi harta kita yang paling berharga apa?
Buat Abraham mungkin anaknya, tapi dia korbankan juga. Dia berani korbankan. Buat orang muda yang kaya, itu adalah hartanya. Buat kita masing-masing apa? Ada ego kita, ada perasaan kita, macam-macam. Tapi yang Allah minta tuntut sama. Tidak ada yang disisakan. Tatanan Allah harus ditegakkan. Berhalanya tiap orang beda-beda. Terima kasih Kak Ana. Udah terjawab pertanyaan dari Kak Yohan. Ini ada pertanyaan lagi Kak dari Omi. Shalom Kak Ana, saya mau bertanya apakah manusia pertama yaitu Adam dan Hawa diciptakan dalam keadaan mortal atau immortal? Adakah yang menjelaskan itu? Jadi dua unsur ini sama-sama ya. Yang menjelaskan itu kan dari penafsiran. Saya itu mencoba menafsirkan menurut konteks, menurut cara pandang budaya Timur Tengah kuno gitu. Ya. Budaya-budaya kuno itu banyak yang menceritakan tentang manusia setengah dewa. Misalnya Hercules, misalnya kayak gitu ya. Atau raja-raja itu adalah turunan dari dewa-dewa. Firaun kayak gitu. Itu adalah dipercaya turunan dewa. Makanya raja itu kalau meninggal dimumikan, diawetkan. Ya, karena mereka berpikir kekal. Tapi kalau budak-budak, prajurit-prajuritnya kan nggak dimumikan. Dikasih mutiara lah, segala macam lah, supaya nanti bangun semuanya bisa ini lagi gitu, lengkap lagi. Karena dipercaya turunan dewa. Tapi kalau pegawai-pegawai gitu nggak dimumikan, nggak diawetkan, karena dianggap mortal gitu. Kalau raja immortal, Firaun itu immortal. Nah, dari mana yang menjelaskan itu? Saya menafsirkan dari teks bahwa manusia itu dari dua unsur, sedangkan hewan-hewan itu dikatakan di dalam Kejadian 2 itu hewan-hewan itu dari debu tanah, tapi manusia juga dari debu tanah dan dihembusi nafas Allah. Ya. Nah, dari situ penafsirannya. Oke. Ya, kelihatannya sudah habis Kak pertanyaannya. Baik, oke, terima kasih. Sampai minggu depan.